Tertentu yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini ada beberapa. Di antaranya salah satunya adalah pengantar kerja. Tenaga kerja keseluruhan, mau dalam negeri, mau luar negeri, ya sudah Kementerian Tenaga Kerjaan. Sebelumnya di sampingnya ada badan dulu. Nah, badan ini dalam rangka melakukan. Saya sangat senang tadi Mbak Prama sebutkan ada loh skema itu. Jadi itu masuknya kemana? Karena teman-teman kita tetangga dan muda banyak WHP, kenapa enggak? Dan contohnya sudah di konten-konten ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Hai, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita bersama, podcast ASN Bali Bisa. Hari ini hari Rabu, 29 Oktober 2025, Hari Buddha Wage Warigadean. Apa kabar teman-teman ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan juga masyarakat Bali yang lagi nonton channel kita? Mudah-mudahan hari ini sehat, happy gitu ya, dan bersemangat menghadapi masa depan. Tapi ngomongin masa depan, pasti nggak lepas dari topik kita yang hari ini. Topiknya adalah tentang peluang dan tantangan bekerja di dalam dan di luar negeri. Dan kalau ngomongin pekerjaan gitu ya, terutama di dalam dan di luar negeri, terutama untuk generasi muda alias Gen Z, ini masih banyak keresahan tentang bagaimana sih mencari kerja yang aman, bagaimana mencari kerja yang legal gitu ya, yang sesuai secara prosedur dan hukum. Nah, untuk menjawab keresahan-keresahan generasi muda dan juga generasi Z tadi, kita kedatangan tamu yang spesial sekali hari ini. Beliau adalah salah satu pakar di bidang ketenagakerjaan, utamanya menghandle masalah pekerjaan atau tenaga kerja di bidang dalam negeri dan juga luar negeri. Namanya secantik orangnya loh teman-teman. Beliau adalah Ibu Manila Ayu Pijaya, STMSI. Beliau adalah pengantar kerja ahli madya di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia atau IKAPerjasi Bali periode 2025-2027. Kita sapa sama-sama yuk Ibu Manila. Ibu Manila, apa kabar hari ini? Astunggara baik. Tadi luar waktu biasa. Iya, syukurnya ya Bu ya. Tadi waktu denger namanya tuh sempat kepikiran, Ibu blasteran Filipin. Iya, saya lahirnya di Manila. Beneran Bu? Harapannya begitu, tapi ternyata tidak. Terus ada lagi yang tanya, oh ada hubungan dengan IGK Manila? Saya bilang iya, tapi saya ralat harapannya begitu, tapi ternyata tidak. Oh ternyata enggak ya Bu ya? Belum. Belum. Tapi namanya cantik banget loh, sampai kepikiran ngasih nama Manila itu gimana ya? Aduh, Ibu hari ini sudah siap ya sharing dengan kita? Mudah-mudahan siap. Jadi Ibu ini adalah sekali lagi seorang pengantar kerja ahli madya. Tadi kita ngobrol di belakang layar, katanya beliau mau pantun dulu untuk pembuka dan penutup. Jadi kita dengerin pantunnya ya. Aku happy banget loh Bu, karena biasanya kan yang nyiapin pantun hostnya. Oh gitu, harus disiapin, harus begini gitu ya. Jadi ini bintang tamunya yang mau pantun. Kita dengerin pantunnya Bu Manila dulu. Teman-teman minta suara cakepnya ya. Tes dulu Pak, tes dulu cakepnya. Cakep, yeay. Audiensi agak tersipu-sipu dan sayup-sayup. Boleh Bu, silakan. Lebih sembara ya. Iya. Pagi hari menanak nasi. Cakep. Kalau makan janganlah berisik. Pagi ini, hari ini kita berdua akan memberikan informasi. Semoga bisa seru dan asik. Yeay, keren banget. Harusnya tuh keren ya ibunya yang jadi host. Oke Bu Manila, kita langsung deh ke pertanyaan kita untuk hari ini yang pertama. Tadi kita sempat sharing bahwa Ibu adalah seorang pengantar kerja ahli madya di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral. Boleh Ibu share nggak pengantar kerja itu apa kerjaannya? Tupoksinya apa? Apakah nganterin orang kerja terus jemput lagi kayak gitu nggak sih? Gimana Bu? Boleh Bu? Ya baik.
Jadi terima kasih ya Mbak Prama. Memang sih jabatan fungsional pengantar kerja ini banyak yang belum diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya apa sih pengantar kerja? Tukang antar apa gitu ya? Pertanyaannya pasti sama, sepemikiran. Jadi kalau boleh diinfo bahwa jabatan fungsional tertentu yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini ada beberapa. Di antaranya salah satunya adalah pengantar kerja. Ada jabatan lain sebelum nanti masuk ke pengantar kerja, itu ada jabatan pengawas ketenagakerjaan. Kemudian mediator hubungan industrial. Ada juga instruktur produktivitas. Ada instruktur pelatihan. Ada perekayasa. Karena kan di Dinas Ketenagakerjaan dan SDM ini ada unit pelaksana teknis yang di dalamnya juga ada beberapa teman-teman jabatan fungsional tertentu. Kalau di Hiperkes ada perekayasa. Ada penguji kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ada beberapa. Nah, balik lagi ke tadi pengantar kerja. Pengantar kerja kalau definisinya sesuai regulasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan antar kerja. Itulah makanya pengantar kerja, layanan antar kerja. Jadi secara garis besar adalah itu. Jadi kalau mau secara gampang diingat bahwa pengantar kerja ini merupakan fasilitator nih Mbak. Di tengah-tengah ini, kalau di tengah-tengah tentu saja ada pihak satu dan pihak dua. Memfasilitasi bertemunya antara pencari kerja yang memerlukan pekerjaan dengan lowongan kerja yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang sedang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan. Jadi tengah-tengah gini nih Mbak, enak. Jadi kita urusan semua pencakar, urusannya dengan lowongan kerja. Itu secara umum begitu. Ini saya baru tahu loh Bu Manila. Jadi saya kira selama ini kita kalau mau cari kerja, kita sendiri yang struggle gitu. Jadi boleh ya kita minta bantuan pengantar kerja ini untuk bisa dipertemukan dengan lowongan-lowongan kerja yang aman dan terjamin gitu ya Bu ya. Dan itu memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya. Karena pengantar kerja ya layanan antar kerja, diantaranya tadi. Kalau mau cari kerja boleh dong tahu detail berkaitan dengan informasi tersebut. Begitu sih. Oke, jadi kalau teman-teman yang punya keluarga, yang punya teman-teman dekat mungkin yang udah desperate banget kapan sih gue kerja gitu, boleh datang ke Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM ya. Nanti cari Ibu Manila, Bu ada lowongan nggak gitu. Dari 3 tugas pokok tadi yang udah Ibu sebutin, layanan informasi, penyuluhan, perantaraan, mana yang kira-kira sejauh ini paling menantang dan yang paling memberi kepuasan batin selama Ibu berkarir sebagai pengantar kerja ini? Ya, jadi layanan antar kerja sebagai tugas pokok dan fungsi pengantar kerja diantaranya tadi itu informasi pasar kerja, kemudian perantaraan kerja, dan satu lagi adalah penyuluhan dan bimbingan jabatan. Saya coba kupas satu persatu, apa saja sih informasi pasar kerja. Jadi informasi pasar kerja karena fasilitator dua pihak tadi adalah informasi lowongan kerja yang harus diterima atau diketahui oleh pencari kerja. Dan di dalamnya pemberi kerjanya yang punya loker juga harusnya ada dalam layanan informasi pasar kerja tersebut. Kemudian penyuluhan dan bimbingan jabatan. Penyuluhan dan bimbingan jabatan ini memberikan informasi kepada calon pencari kerja. Gitu biasanya ada di siswa SMK. SMK ini kalau lulus kan hashtagnya lulus langsung kerja. Oh iya. Jadi kita dengan siswa-siswa tersebut diinformasikan supaya nantinya siap memasuki dunia kerja. Ada persiapan apa saja sih yang perlu diketahui dalam rangka dia nanti punya daya saing untuk bisa masuk dunia kerja. Tidak hanya melulu di SMK, kita juga ke siswa lembaga pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja ini kan khusus untuk melakukan pelatihan untuk peningkatan satu kompetensi, kemudian si calon pencari kerja itu punya sertifikasi kompetensi tertentu. Nah, ini juga diinfokan bagaimana sih tips trik bagaimana memasuki dunia kerja. Wah, nah, satu lagi perantaraan kerja nih Mbak Prama. Perantaraan kerja ini urusannya dengan masih tetap si fasilitator untuk bisa mempertemukan dua pihak. Kalau dalam rangka menginformasikan informasi peluang kerja, ada satu mungkin yang paling populer adalah job fair. Job fair itu adalah bursa kesempatan kerja yang dilakukan bisa secara virtual, lo nggak harus datang, boleh. Berarti bisa online ya Bu ya? Bisa, ataupun secara luring ataupun manual tatap muka. Nah, kebetulan ini satu momen penyebarluasan informasi yang baik ya Mbak Prama.
Jadi di Snaker SDM Provinsi Bali di 2025 itu sudah melaksanakan job fair di Agustus kemarin, 6 sampai 7 Agustus, berkolaborasi dengan Institut Desain dan Bisnis Bali untuk menyelenggarakan job fair. Jadi IDB-nya punya perusahaan untuk menerima lulusan ataupun masyarakat umum magang 10 perusahaan. Kami punya perusahaan yang punya loker sekitar 30-an. Dan total di Agustus kemarin lowongan kerja yang ada sebanyak 2.901. Wow. Ini khusus dalam negeri khususnya yang untuk Agustus ini. Dan apa namanya nanti di November rencananya di 6 7 8 November itu di Dharma Negara Alaya. Jadi kami di Snaker SDM Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menyelenggarakan job fair. Tapi kami juga meminta kesediaan teman-teman dari kabupaten kota lainnya untuk turut hadir ke sana dalam rangkaian acara, tidak hanya job fair saja. Di dalamnya ada coaching klinik mungkin, kemudian ada sosialisasi, talk show, dan juga company branding yang nanti ditampilkan oleh beberapa perusahaan. Targetnya sih mudah-mudahan ini sekitar maksimal 40, tapi karena di job fair yang next nanti di November tidak hanya dalam negeri saja seperti Agustus, adalah peluang kerja dalam negeri dan luar negeri. Saya cocok dengan tema kali ini ya Mbak betul Prama. sekali. Jadi teman-teman mungkin yang tadi nggak sempat merekam bahwa nanti buat yang belum punya kerjaan alias belum punya pekerjaan tetap gitu ya, bakalan ada job fair lagi yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Assessment ya Bu ya. Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Betul, di Dharma Alaya. Dharma Alaya. Dharma Negara Alaya 6 sampai 8 November 2025. Jadi akan ada banyak sekali di situ, ada coaching klinik, mungkin ada talk show juga, sosialisasi. Nanti bisa datang siapin CV-nya yang paling kece gitu ya. Banyakin CV-nya, jangan cuma satu. Penampilannya yang paling oke nanti bisa datang ke situ. Nah, dari yang Ibu jelasin tadi, mana sih yang paling menantang yang selama ini Ibu kerjakan gitu yang kira-kira yang paling ini kok kayaknya susah banget gitu. Yang mana tuh Bu? Jadi sebenarnya semua punya tantangan tersendiri ya. Kalau permasalahan kami anggap bahwa itu memang sudah menjadi tugas pokok fungsi. Tapi satu hal berkaitan dengan perantaraan kerja. Perantaraan kerja ini selain yang saya sebutkan tadi job fair, kami juga melakukan penanganan permasalahan yang terjadi. Misalnya contoh, tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri ada satu lowongan kerja, info lowongan kerja yang kemudian diketahui oleh para pencari kerja, tapi lowongan kerja tersebut tidak valid misalnya, ataupun yang ke luar negeri. Nah itu tantangannya. Kalaupun tantangan dalam arti penanganan satu masalah sampai pada aparat penegak hukum, itu yang kami anggap sebagai bukan permasalahan tapi hal-hal yang penuh tantangan ya. Hambatan, kalaupun ada hambatan kami selalu berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. Khusus untuk luar negeri nih Mbak Prama. Jadi ada satu kementerian baru di 2025 di era pemerintahan sekarang. Kalau dulu Kementerian Ketenagakerjaan itu kan kewenangan untuk pengelolaan dan lain-lain adalah untuk tenaga kerja keseluruhan, mau dalam negeri mau luar negeri, ya sudah Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya di sampingnya ada badan dulu. Nah badan ini dalam rangka melakukan pelindungan pekerja migran Indonesia. Masih untuk penempatan dan lain-lain dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah di 2025 ini lahir satu kementerian baru. Sehingga tugas kewenangan untuk pekerja migran Indonesia ke luar negeri khususnya menjadi kewenangan kementerian baru. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sejauh regulasi tidak ada perubahan di Undang-Undang 18 2017 nih, teman-teman, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, ya sudah tata kelola dalam rangka penempatan, perekrutan, pelindungan pekerja migran Indonesia masih dilakukan oleh Provinsi Bali yang selama ini juga kolaborasi dan koordinasi baik dengan teman-teman di vertikal kementerian tuh. Di sini ada namanya Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI, ada di Jalan Danau Tempe nomor 29. Oke, jadi nggak usah khawatir ya Bu ya, walaupun ada perpindahan kewenangan, ada lembaga baru, tapi di tatanan pemerintah provinsi kewenangan kita itu masih ada. Tetap. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu sempat singgung juga tentang penyuluhan jabatan. Boleh
di-share lebih lanjut, Ibu, seperti apa sih penyuluhan jabatan? Apakah ini berperan juga untuk mencegah teman-teman kita yang pengen kerja atau hashtagnya kabur aja dulu gitu, Bu ya? Pengen kerja ke luar negeri, 2 bulan langsung bisa bangun istana gitu, boleh nggak, Bu? Banyak konten begitu ya, siapa juga nggak mau ya. Bisa nggak, Bu, diceritain lebih detail, seperti apa sih peran penyuluhan jabatan ini? Ya. Jadi penyuluhan jabatan itu seperti di awal tadi ditujukannya kepada para pencari kerja ataupun para tenaga kerja yang tapi masih berkeinginan untuk mencari lowongan kerja yang lain. Jadi tidak hanya pencakar loh, orang yang udah kerja juga pengen loh tahu info yang benar berkaitan dengan lowongan kerja yang lain. Nah, tadi sudah saya awali bahwa dilakukannya di siswa SMK yang hashtagnya lulus langsung kerja. Kemudian di mahasiswa atau di perguruan tinggi ataupun di lembaga pelatihan kerja. Nah, secara umum informasi yang disampaikan itu adalah kepada mereka yang sebagian besar nih, Mbak Pramo, sebagian besar mereka itu belum tahu bagaimana sih agar berhasil, bagaimana sih bisa memasuki dunia kerja secara sukses. Sebagian besar belum tahu, khususnya untuk mereka yang fresh graduate. Nantinya seperti apa. Nah, di awal apa sih sebenarnya kekurangannya, kenapa mereka kok sebagian besar belum tahu. Nah, yang pertama adalah kurang memahami keadaan diri. Saya aja dulu juga nggak akan tahu keadaan diri saya tuh sebenarnya kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Satu kekurangan yang saya anggap kekurangan belum tentu loh itu ternyata menjadi kekurangan untuk memasuki dunia kerja. Sebagai contoh nih, Mbak Prama, saya orangnya pendiam. Pendiam itu masa sih, Bu? Misalnya, atau saya troublemaker nih ternyata saya di kelas. Cocoknya troublemaker ternyata ya, sebagai contoh. Troublemaker, kemudian belum tentu loh dia kok troublemaker nggak belum tentu. Jadi kalau nanti dia tahu keadaan dirinya, kami selalu infokan bahwa coba bikin list negatif, positif, list yang menurut kita dengan menanyakan pada orang terdekat misalnya. Aku ini gimana sih orangnya? Pada pacar gitu. Kamu tuh pendiam, orangnya susah sekali, jutekan misalnya begitu. Ini begitu. Nah, orang pendiam belum tentu dia kalau dia nggak tahu potensi dirinya, dia cocoknya untuk nantinya misalnya menjadi penulis. Dia senang dengan dunia sendiri. Begitupun kebalikan anak troublemaker, dia cocok loh nanti akan menjadi reporter, konten kreator. Nah, kita nggak tahu. Nah, bikin list positif negatif dengan menanyakan kepada orang-orang terdekat. Kalau perlu dia di depan cermin gini, aku ini orangnya kayak apa sih? Contohnya begitu ya. Narsis, Bu, jadinya. Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk tahu potensi diri, jadi nggak tahu. Jadi dia kurang memahami keadaan dirinya. Kemudian dia kalau mau memasuki dunia kerja, terkadang dia belum tahu tentang perusahaan yang akan dia inginkan itu seperti apa, sehingga nanti pada saat sudah masuk ke periode berikutnya terkesan bahwa dia tidak berminat untuk lanjut jabatan yang dia inginkan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kurang memenuhi persyaratan kerja. Nah, itu seperti apa nanti diinfokan adalah ada ini pelatihan dan lain-lain. Jadi pekerjaan penyuluhan itu seperti itu ya, Bu ya. Jadi penyuluhan untuk orang-orang pencari kerja itu ternyata mereka diinformasikan dalam penyuluhan itu tidak hanya harus mengenal lowongan kerjanya saja, pekerjaannya apa yang dilamar gitu, tapi harus juga mengenali diri sendiri. Ya, dulu tuh nggak ada yang ngasih tahu saya kayak gini loh, Bu. Iya, jadi kadang-kadang ayo, ini pendiam atau enggak? Saya orang banyak bicara atau enggak tahu ya, kayak begitu. Jadi di samping itu juga diinfokan bahwa cara memasuki dunia kerja dimulai dari lamaran pekerjaan kayak apa, membuat kurikulum vitae atau CV seperti apa. Kemudian kalau sudah tahap selanjutnya adalah wawancara kerja kayak apa, bekerja sama dengan tim kayak apa. Nah, kayak begitu ini kadang-kadang yang teman-teman belum tahu persis tips bagaimana caranya. Nah, era dulu dengan sekarang tentu saja berbeda ya, Mbak Prama ya. Hari dulu kita drop CV, kita nyari. Kalau sekarang nggak perlu seperti itu. Itu harus diketahui cara untuk apply untuk lamaran kerja itu by online kayak apa, email seperti apa. Nah, kayak gitu deh, seputar itu. Berarti tidak hanya dalam penyuluhan tersebut, tidak hanya kita dibekali dengan pengenalan terhadap diri sendiri, lowongan pekerjaan, tapi juga diberikan tips, trik menyusun CV yang menjual gitu istilahnya, Bu ya. Terus cara interview seperti apa sih menjawabnya gitu. Kalau boleh diinfokan ke kami, apa sih sebenarnya yang paling sering, paling fatal dilakukan
lakukan ketika proses melamar pekerjaan ini yang kemudian menyebabkan pencari kerja ini tidak diterima gitu Bu, ditolak? Ya. Jadi beberapa teman pencakar ini, khususnya yang fresh graduate gitu ya, dia kurang bisa menjual diri gitu Mbak. Iya. Jadi kami ajarinya loh kok jual diri, dalam tanda petik ya teman-teman ini menjual diri. Karena awal nih, untuk memasuki dunia kerja, apply lamaran, kita belum ketemu loh dengan HRD. Kita belum bertatap muka, HRD belum tahu persis sama sekali. Jadi lamaran yang ada supaya menarik HRD itu harus tidak perlu panjang misalnya. Jadi cara untuk mengemas misalnya dilakukan secara email. Email dengan lampiran, contoh lah, kita dengan lampiran yang berat harus di kompres dan lain-lain melalui zip dan lain, itu perlu trik tersendiri gitu. Jadi contoh misalnya HRD buka lamaran kerja yang sifatnya belum menjual diri dalam tanda petik. Misalnya saya lulusan apa? Dia nggak bilang nih menarik atau enggak. Sebagai berikut lamarannya sesuai lampiran yang saya lampirkan. Sekian dan terima kasih. Nggak ada seperti itu. Oh, itu termasuk yang nggak menarik ya Bu? Harusnya iya, tipsnya ada. Di alinea pertama kita bilang apa? Jual diri kita. Saya lulusan apa? Saya adalah perempuan yang menarik. Mau bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Oh, berarti nanti diinfo ya sama Ibu ya? Iya, iya Wah, diinfo. Asik banget. Jadi sudah pernah melakukan atau mengerjakan proyek apa? Nggak perlu loh pas kerja fresh graduate itu kan ada tugas-tugas. Sampaikan supaya HRD ini tahu loh, belum tatap muka ya menjual untuk bisa menyelesaikan kandidat yang lain. Kemudian pertanyaan saya terakhir, yang alinea terakhir apa? Hanya sekian dan terima kasih? Oh enggak. Enggak ya Bu ya? Sampaikan harapan. Saya menunggu bahwa ini mengharap nih untuk bisa dipanggil wawancara. Misalnya begitu nih supaya ya goal lah siap untuk memasuki dunia kerja. Oke, berarti jadi bahkan hanya mengalir gitu aja Mbak. Bahkan diksi-diksinya pun dibocorin Contoh-contohnya. gitu. Iya. Wah, keren. Soalnya saya waktu dulu ngelamar itu melampirkan sebagai berikut fotokopi KTP, fotokopi. Iya, terserah Jadi, kayak gitu apaan doang. sih gitu Iya. kan. Bahkan foto ini bener-bener kami gak infokan. menjual. Iya ya. Foto Foto ini juga Mbak, ya? di CV. Kita infokan. Cara foto itu harus senyum. Senyumnya ya jangan panjangnya lah, satu ini ke kiri, 1 senti. Itu kita infokan. Dan praktek-praktek coba. Wah, keren senyum. banget. Dan senyumnya kalau nggak pernah senyum, kecut sekali Mbak. Jadi kayak jadi fotonya jangan kayak foto KTP yang nggak perlu seperti itu. Artinya baik. ya hal-hal Jadi ada yang triknya kecil, Bu ya? Iya. Wah, keren, detail bahkan diinformasikan ya. Bagaimana senyum, bagaimana bahasa tubuh juga gitu Bu ya. Keren banget. Boleh tahu juga nggak Bu kalau misalnya penyuluhan ini diberikan oleh pengantar kerja, kemudian peranan dari lembaga seperti BLK, Balai Latihan Kerja, kemudian LPKS, sertifikasi kompetensi, itu apakah ada juga di sini? Atau seperti apa Bu? Jadi seperti tadi memahami potensi diri, bagaimana cara menjual, kemudian mengetahui secara detail info perusahaan. Nah yang keempat ini kan kurang memenuhi persyaratan. Nah, salah satu cara untuk bisa memenuhi persyaratan itu adalah kompetensi yang dia miliki. Dia harus ditambah misalnya dia sudah lulusan apa. Apakah di LPK itu lulusan satu jurusan tertentu lah. Kami juga punya program nih di Balai Latihan Kerja Industri Pariwisata. Memang khusus karena di sini pariwisata, BLK-nya adalah Balai Latihan Kerja Industri Pariwisata. Secara kontinu, rutin, reguler, ada satu pelatihan gratis ini teman-teman. Gratis. Kemudian dengan beberapa kejuruan-kejuruan. Ada F&B service, pokoknya yang pariwisata. Di samping juga ada untuk tata niaga, kemudian tata boga, kemudian teknisi AC, pendingin, las dan lain-lain yang baru beberapa waktu yang lalu ada satu perusahaan yang menginginkan atau memerlukan satu posisi berkaitan dengan ahli atau teknisi AC pendingin. Nah, itu disampaikannya adalah ke BLKIP. Nah, BLKIP ini juga secara reguler Mbak Prama melakukan atau membuat MOU dengan dunia usaha, dunia industri untuk supaya lulusan BLK ini bisa tersalurkan di dunia usaha, dunia industri tersebut. Seperti itu sih. Jadi sangat kami pastikan bahwa informasi itu kami sampaikan pada saat penyuluhan jabatan kepada pencakar ataupun calon pencari kerja. Baik. Gitu. Jadi buat teman-teman yang selama ini ngerasa sendiri strugglingnya, ternyata jangan ngerasa sendiri karena pemerintah hadir melalui lembaga-lembaga tadi yang Ibu sebutkan ya Bu ya. Pemerintah daerah hadir. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ngerasa nggak pede, kemudian nggak tahu cara nyusun CV yang benar, gimana cara wawancara yang baik gitu ya Bu ya, dan bagaimana meningkatkan kompetensi agar
bisa lebih mempunyai daya saing, ternyata pemerintah kita punya channel-channel untuk itu gitu ya. Wah, keren banget. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen untuk menjelajahi peluang di luar negeri, Bu. Ini kan berselancar ya, Mbak. Iya, zaman now ini bener-bener kayaknya hashtag kabur aja dulu, nggak usah balik. Nggak ya, bercanda. Jadi hashtag kabur aja dulu, jangan lupa balik ya. ya. Hashtag kabur aja dulu. Ini seperti apa ya? Seperti oase gitu. Merupakan pilihan di tengah-tengah masyarakat kita yang sulit mencari pekerjaan, kesempatan di dalam negeri juga terbatas gitu. Boleh nggak sih Ibu share ke kita bagaimana cara membaca peluang pekerjaan di luar negeri agar kita tidak terjebak hoax atau lowongan-lowongan yang ternyata bodong gitu. Bagaimana mencari pekerjaan di luar negeri yang sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Ya, baik Mbak Prama. Jadi gini, sebenarnya sebelum adanya hashtag kabur aja dulu yang baru-baru ini, dihitung 2 tahunan apa 1 tahunan trendingnya. Nah itu teman-teman Krama Bali ini memang sudah punya minat untuk bekerja ke luar negeri itu sudah dari lama. Jauh sebelum itu ya, Bu ya? Karena apa? Pemerintah Provinsi Bali ini dari 2005 itu sudah mempunyai kebijakan hanya menempatkan pekerja migran Indonesia. Dulu sebutannya TKI, sekarang sebutannya pekerja migran Indonesia, PMI disingkat, tapi bukan Palang Merah Indonesia. Pekerja migran Indonesia ke luar negeri itu hanya menempatkan untuk sektor formal saja. Ini dari 2005. Sehingga Bali ini menjadi satu percontohan di daerah lain. Kalau mohon maaf tetangga-tetangga kita seperti NTB, NTT, Jawa Timur, seperti Banyuwangi dan lain-lain itu masih menempatkan untuk pekerja migran Indonesia informal. Informal itu maksudnya apa? Dia masih bekerja pada pemberi kerja tidak berbadan hukum. Jadi masih bekerja pada perseorangan, ada majikan dan lain-lain. Kalau kami, kita, ini dari 2005 enggak. Makanya sebelum hashtag kabur aja dulu memang sudah sangat banyak teman-teman Krama Bali yang berminat kerja ke luar negeri. Tapi kita sebagai instansi pemerintahan punya tugas bahwa sebenarnya bekerja ke luar negeri ini menjadi satu alternatif pilihan gitu ya teman-teman, karena masih terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri, di Bali ataukah di luar Bali. Tapi satu hal juga yang menjadi tugas kita bersama bahwa jangan dong semua pada keluar negeri. Kalaupun ada potensi peluang kerjanya masih ada di Bali, ya jangan sampai terus diisi dari luar Bali. Kenapa juga potensi itu tidak diisi oleh teman-teman Krama Bali? Kita juga sudah punya Perda nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Di sana sudah diatur bahwa satu perusahaan pemberi kerja harus mengutamakan menggunakan tenaga kerja lokal. Ya mengutamakan. Tidak sifatnya diskriminatif, tidak. Tapi memang diatur dalam perda itu mengutamakan. Dan ini realisasinya memang sudah di sekitar perusahaan yang ada di satu lokasi tertentu sudah mempekerjakan tenaga kerja lokal. Itu untuk yang apa filosofinya. Kemudian tadi bagaimana sih caranya supaya tahu kerja ke luar negeri ini diminati. Tapi jangan lupa di sebelah ini masih loh ada kasus-kasus tertentu berkaitan dengan adanya info yang kurang bisa dipahami berkaitan dengan mekanisme prosedur bekerja ke luar negeri secara benar. Jadi kalau boleh saya urai, kalau mau kerja ke luar negeri ini sebenarnya ada 4 skema pokok. Skemanya apa saja mau kerja ke luar negeri. Berangkatnya melalui siapa? Boleh dengan skema G2G. Government to government. Oleh siapa? Oleh badan yang dulunya. Nah, sekarang secara vertikal di daerah ini kan ada kementerian baru, di sini ada UPT BP3MI yang saya bilang tadi di Danau Tempe 29. UPT BP3M gitu ya. BP3MI. Itu government to government. Daftarnya pun sebenarnya nggak perlu ke sana, tapi boleh di browse. Hari gini kan nggak perlu, kita sampai tiduran aja bisa sudah online, bisa tahu informasi di bp2mi.go.id atau di kp2mi.go.id. Itu G2G. G2G itu kemana saja? Ini negara tujuannya luar biasa menarik. Waiting listnya banyak tentu saja. Ayo siapa yang nggak pengen kerja ke Korea? Kan bisa lihat drakor. Iya, ketemu opa, Bu. Lihat K-pop, ya. Bisa oplas mungkin. Oh enggak ya, Pak. Enggak, Mbak. Bisa. Nah, kayak begitu. Sektornya apa saja? Sektor khusus ke Korea itu manufaktur. Melalui apa ya? Pokoknya infonya ada yang di browse tadi. Di kp2mi.go.id. Kemudian berikutnya P2P, private to private. Itu oleh siapa? Oleh perusahaan. Perusahaan ini harus punya izin, Mbak. Izinnya harus valid.
Sebutannya adalah Perusahaan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Di Bali ini ada kantor pusat P3MI sebanyak 18. Kantor cabangnya sebanyak 50-an, 50 lebih, mungkin 51. Jadi info-info ini harus valid diketahui mau melalui skema apa berangkat ke luar negeri. Kemudian berikutnya untuk kepentingan perusahaan sendiri. Saya contoh, satu Mandara Spa ingin menempatkan spa terapisnya di Maldives gitu misalnya. Tidak merekrut tenaga kerja baru, enggak, tapi memang spa terapis dia. Karena dengan standar tertentu dia mengirimkan spanya sesuai dengan kategori atau apa namanya standar hotel itu. Nah, itu UKPS. Satu lagi ini perseorangan. Jadi kalau mau mandiri kerja ke luar negeri seperti misalnya nggak perlu di luar negeri, di dalam negeri. Ada infoloker nih. Dia tertarik, dia apply. Sudah boleh. Yang penting diikuti. Jadi perseorangan boleh, hanya saja kalau perseorangan ini segala akibat yang ditimbulkan nanti ketenaga kerjaan akan menjadi tanggung jawab sendiri. Tapi kami selalu pastikan di penyuluhan jabatan itu kalau mau perseorangan boleh loh, kenapa enggak? Yang penting tahu skemanya yang benar. Jadi dengan tahu skema itu minimal ya pemahamannya meningkat dan harusnya enggak terbujuk oleh rayuan calo dan lain-lain yang menjerumuskan seperti itu. Supaya bisa. Dan program-programnya juga sudah banyak sekali ya Ibu ya. Jadi yang mungkin terkenal di kalangan anak muda Bali itu ada Working Holiday Visa ya Bu ya. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Boleh. Ya. Boleh diceritain Bu program-programnya yang kayak J1, Working Holiday Visa, yang ke Jepang juga kayaknya ada. Jadi makasih nih Mbak Prama sudah di-mention itu. Jadi sebenarnya skema-skema yang saya sebutkan tadi adalah skema berkaitan dengan ranah upaya pelindungan ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat senang tadi Mbak Prama sebutkan ada loh skema itu. Jadi itu masuknya kemana? Karena teman-teman kita tetangga dan lain WHV, kenapa enggak? Dan contohnya sudah di konten-konten ya sebelumnya rumahnya kayak apa gitu Mbak. Baru berapa tahun gitu, rumahnya sudah dibangun karena dia bekerja ke Australia. Ini perlu saya urai, perlu saya infokan berkaitan dengan hal ini. Jadi WHV ini adalah populernya di antara teman-teman ini adalah bekerja ke Australia. Tapi sebenarnya Working and Holiday Visa atau kerja ke Australia ini tidak masuk yang skema-skema saya sebutkan tadi. Jadi Working and Holiday Visa khususnya ke Australia adalah menggunakan visa WHV yang kerjasamanya adalah antara keimigrasian Indonesia dengan keimigrasian Australia. Jadi memang banyak peminatnya. Info itu sebenarnya bisa diperolehnya dengan langsung membrowsing aja imigrasi.go.id/WHV. Nanti akan keluar semua, akan muncul semua syarat-syaratnya itu apa. Tapi ada kuotanya ya Bu ya berarti ya? Karena war kan tadi. Jadi kenapa ada war untuk memperoleh atau dibuka dengan kuota tertentu? Peminatnya banyak, tapi kuota yang diberikan sangat terbatas sehingga disebutnya adalah war. Itu dengan waktu tertentu dan itu bisa dilakukan di browsing sendiri. Nah, tidak perlu ada agent berarti kan? Agent kalau nggak sebenarnya terserah. Tapi intinya kalaupun agent dilakukan oleh pihak ketiga, itu kan akan mungkin memberikan fee ke dia, biayanya makin tinggi gitu. Dan contoh kasus yang pernah kami tangani diantaranya ketipu, nggak cuma sedikit loh Mbak, 85 juta itu kan duitnya banyak banget. 85 juta. Karena sebenarnya WHV itu beberapa persyaratan yang kami juga coba tengok. Kenapa kami kok mau tahu sekali WHV padahal bukan ranah ketenagakerjaan? Tidak, karena beberapa teman yang melakukan pengaduan, melakukan pelaporan, menanyakan ini seperti apa, ya kami jawab bahwa ini sebenarnya bukan skema kerja, melainkan belajar sambil boleh kerja part time. Jadi itu produknya imigrasi gitu Bu ya? Imigrasi dengan imigrasi yang ada di Australia. Itu untuk Working and Holiday Visa. Jadi sebenarnya boleh langsung aja ke websitenya. Boleh juga lewat agent, bisa. Asalkan agentnya legal gitu ya. Kitanya tahu bahwa kenapa kok diminta sekian, karena di dalamnya ada mungkin persyaratan minimal saldo yang harus disampaikan itu Australian dollar 5.000 atau sekitar 50 jutaan. Tapi habis itu boleh itu ditarik kembali misalnya begitu. Nah, kalau dilakukan oleh agent, kenapa kok mengalami penipuan nggak berangkat-berangkat ya karena war tadi mungkin. Nah, seyogyanya yang berminat untuk ikut
program WHV, ya tahu info dulu minimal, kalaupun dibantu oleh pihak ketiga. Mungkin untuk nanti kategori minimal keahlian dia bahasa Inggris bisa dibantu oleh pihak ketiga, silahkan saja. Tapi minimal info bahwa WHV itu dengan persyaratan apa saja, kemudian dibuka untuk award-nya kapan, saya tahu. Sehingga bisa sedikit memantau gitu. Itu WHV. Kemudian tadi sempat disebut juga Jiwan, ya Mbak. Iya, Bu. Jadi Jiwan ini juga peminatnya sangat banyak. Nah, Jiwan termasuk kerja atau enggak? Skema yang saya sebutkan ada 4 skema tadi tidak. Jiwan. Tapi karena lagi-lagi kenapa disanakan mau tahu sekali tentang itu? Enggak. Beberapa pengaduan pernah juga kami lakukan mediasi berkaitan dengan permasalahan teman-teman peserta program Jiwan. Jadi Jiwan ini adalah program untuk pertukaran budaya, pertukaran budaya dan pertukaran pengalaman. Jadi untuk mempererat hubungan sebenarnya, dan ini dilakukan dan langsung diawasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi Jiwan ini satu nama visa dari Amerika, Mbak. Peminatnya banyak banget. Nah, peserta Jiwan ini nantinya akan mendapatkan tunjangan atau allowance yang besarnya ya nggak main-main sih, Mbak. Jadi per jam mereka mendapatkan allowance itu sebesar 15 sampai 20 US dollar. Per jam, Mbak. Satu harinya itu berapa jam? Kali-kali, Mbak. Kemudian per minggunya sekian, nyaris itu 2 digit per minggu. Nah, kalau dikali sebulan dengan maksimal dia Jiwan itu biasanya 1 tahun, bisa dibayangkan kan, Mbak, bisa saving seperti apa. Betul. Nah, lagi-lagi Jiwan bukan skema kerja, melainkan langsung gitu pertukaran untuk mempererat hubungan, pertukaran pengalaman kerja dan lain-lain. Dan yang paling penting di Jiwan ini, karena peminatnya kenapa banyak banget, pada saat dia sudah selesai program tersebut, si peserta ini akan mendapatkan sertifikat untuk peningkatan value dia. Jadi misalnya mau ngelamar lagi di Bali sudah dengan menampilkan sertifikat Jiwan. Nah, contohnya begitu. Nah, ini bukan skema kerja, melainkan ya dalam tanda petik di sana kerja juga, magang. Dengan hasil yang allowance luar fantastis, biasa. Iya, betul. Jadi itu kita harus paham dulu ya, Bu ya. Ini skema apa sih sebenarnya gitu kan? Apakah skemanya skema kerja tadi yang Ibu bilang G2G, G2P gitu, atau memang produk kementerian lain seperti tadi ada WHV itu ternyata produknya imigrasi Indonesia dengan Australia, kemudian J1 itu ternyata jenis visa di Amerika gitu ya. Langsung diawasi oleh. Jadi harus tahu bedanya. Tapi saya yakin Bu Manila pasti sabar banget ngejelasin ke kita walaupun kita salah sasaran sebenarnya. Salah sasaran sebenarnya, bukan ke tenaga kerjaan gitu ya harusnya ya. Oke. Baik, Bu Manila, nggak terasa ternyata waktunya udah ini banget nih kita ngobrol. Udah lama, banyak bocoran yang kita dapat dari mulai job fair, kemudian banyak sekali hal-hal yang sebenarnya banyak yang dari kita nggak tahu gitu ya. Ternyata pemerintah itu sangat care gitu. Mereka provide kita informasi lowongan, cara ngelamarnya gimana. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau belum bekerja, nanti bisa datang juga ke Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali. Dan Bu Manila sebagai closing statement, mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita yang bercita-cita bekerja di dalam negeri atau menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri agar terhindar dari hal-hal yang kita semua tidak inginkan gitu, Bu. Baik, jadi teman-teman Krama Bali sesuai tema ya, ada peluang kemudian tantangan berkaitan dengan yang berkeinginan kerja mau di dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi saat ini kan akses itu sangat mudah didapatkan. Jadi untuk bisa mengidentifikasi bahwa peluang itu benar atau enggak, itu tentu saja harus tahu bahwa mungkin dicari websitenya seperti apa, mungkin di-browse bahwa perusahaan tersebut pernah melakukan penipuan atau enggak. Kemudian sudah bisa mengidentifikasi, misalnya contoh, saya ditawari lowongan mau dalam negeri maupun luar negeri. Belum sudah diminta uang pendaftaran. Kalau perlu peningkatan kompetensi, uang pelatihan diminta. Kemudian kalau rekrut dan seleksi dilakukan di satu tempat tertentu, sudah diminta untuk membayar tiket. Dan itu sebenarnya sudah bisa diindikasikan bahwa lowongan tersebut perlu dipertanyakan. Kemudian berkaitan dengan tantangan. Terus saja tantangan banyak banget ya, nggak di dalam, nggak di luar. Seperti sudah saya sampaikan tadi. Jadi pada intinya adalah kalaupun ingin memasuki satu dunia kerja tertentu
di dalam ataupun di luar negeri. Kalau di luar negeri sudah membayar dulu baru menanyakan kepada kami, enggak. Tanyakan dulu aja ke kami di Disnaker provinsi atau di Disnaker kabupaten kota setempat. Ini kira-kira seperti apa sih? Kalaupun dalam negeri kan kami coba share ke teman-teman di luar Bali, benar nggak lowongan tersebut? Kalau di luar negeri tentu saja kami akan coba buka apakah skema itu masuk skema untuk bekerja ke luar negeri secara benar. Intinya itu sih. Jadi ada peluang, tentu saja ada juga tantangan. Jadi kalau secara filosofis ya pesan saya adalah bahwa satu karir itu tidak bisa dibangun dalam waktu semalam ya Mbak ya. Perlu integritas, perlu tanggung jawab, perlu upaya kerja keras dan lain-lain supaya bisa menghadapi tantangan yang ada. Itu sih intinya. Keren banget. Kalau gitu, terima kasih banyak Ibu Manila Ayu Pijaya atas segala ilmunya, segala informasinya. Saya yakin ini nggak hanya bermanfaat bagi saya saja, tetapi juga teman-teman yang lagi dengerin kita di luar sana, di rumah atau di mana aja gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi untuk sharing-sharing ya Bu ya, seputar job fair, tips trik wawancara atau mungkin tips senyum biar nggak terlalu lebar gitu ya, ntar disangka agak-agak. Kalau gitu saya harus tutup karena waktunya udah habis. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ASN Bali Bisa. Iya, pantas sebagai penutup, pembukanya sudah gitu ya. Iya. Burung cantik bernama cendrawasih. Kita carinya jauh ke Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Waduh, keren banget sudah ditutup oleh Ibu Manila. Saya juga menutupnya dengan jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like-nya, dan jangan lupa datang ke Disnaker ESDM Provinsi Bali untuk bertanya apa aja seputar pekerjaan gitu ya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi. Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Bye.